وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Saya harapkan para tokoh-tokoh masyarakat, para kiai-kiai, para kiai-kiai asatid seperti tindakan Gus Soim. Saya ucapkan, saya mewakili sebagai mantan mengucapkan syukran wa jazakallahu khairan katsiran. Semoga Gus Soim diberikan sehat waras umur panjang yang barokah. Kayak jamaah ya, doanya nggak apa-apa, orang baik gitu. Kemudian tetap berdakwah dan menjadi salah satu dai yang respek atas perkembangan pergerakan Cukam ini dari kiai yang independen. Itu kan independen. Kalau Gus Soim itu kalau dikatakan sakit hati apa? Iyalah, bolehlah kalau nyerang kita, nyerang mantan itu sakit hati lah. Pengen dijadikan pengurus lah, kemudian pengen poligami nggak tersampaikan lah, apalagi kan fitnahnya luar biasa, ingin jadi ini, ingin jadi nggak tersampaikan semua, lalu kemudian dia keluar sakit hati, loro hati. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat beribadah, dan tetap jangan lupa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tetap semangat berusaha untuk li'ala'i kalimatillahil ulya, tetap berusaha untuk membuka akal sehat, membuka akal selamat, dan membuka akal waras pada saudara-saudara tua kita agar tidak terjerat dalam syubhat yang bertahun-tahun mendarah mendaging balung sumsum bahasanya dalam hati mereka, sehingga sadar di pangkuan Islam yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kemarin di channel ini sudah saya tampilkan kiriman dari Mas Fiska Sanjaya. Beliau sedang ngobrol dengan Gus Soim. Mas Fiska Sanjaya bersama Gus Soim, tokoh ulama di Cilacap Majenang sana. Alhamdulillah bisa ngobrol santai bersama kawan kita yaitu Mas Fiska dengan tema yang memang tema ini adalah tema yang sedang viral. Tema ini yang bukan hanya sedang, harus diviralkan, yaitu tentang gelombang hijrah para kawan-kawan mantan aktivis-aktivis, mantan da'i Cukam, lalu kemudian memberikan pemahaman, berusaha menyadarkan, sehingga saudaraku semua, alhamdulillah kita bersyukur akhirnya para tokoh-tokoh, para ulama-ulama juga mulai respon atas apa yang terjadi di dalam Cukam ini. Kalau saya simak ucapan atau cerita-cerita, bincang-bincang santai beliau dengan Mas Fiska, awalnya beliau juga tidak mengira sampai seperti itu. Ya memang tahun-tahun dulu waktu beliau masih kecil mengenal istilah-istilah Islam jamaah yang menajiskan orang yang masuk masjid tidak mau bersalaman, tidak mau ini dan itu. Lalu beliau
lama tidak begitu respon tentang hal itu, ya rumangsane basa Jawane ya mungkin dikira juga ya, sudah baiklah, sekarang sudah tidak seperti itu. Apalagi Islam Jamaah jelas-jelas sudah dilarang. Mungkin tidak tahulah sekarang membentuk organisasi apa, mungkin kan beliau juga tidak mau terlalu jauh untuk ingin mengetahui. Namun 2 tahun 3 tahun terakhir ini mau nggak mau sebenarnya informasi sudah begitu luas. Sebenarnya para ulama-ulama non Jokam dan non mantan insya Allah juga banyak mengikuti perkembangan. Maka kiranya saudaraku semua, para sahabatku dan para kaum muslimin semua, terutama para ulama-ulama mungkin di jajaran MUI, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi dan lain sebagainya, mohon kiranya panjenengan semua juga respect, panjenengan semua juga ikut ingin tahu sebenarnya ingin tahu apa sih yang terjadi di dalam golongan Cukam ini, Islam Jamaah ini. Kira-kira seperti itu ya. Lalu di daerah kita ada nggak yang hijrah? Misalnya nih, di Surabaya ada nggak? Di Lumajang ada nggak? Di Banyuwangi ada nggak? Di mana lagi? Nah, saya kira para ulama-ulama kaum muslimin, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang membuka, melihat channel-channel kawan-kawan kita, atau termasuk ini channel Ribat Akhir Salim dan channel-channel yang lain, seharusnya juga respect. Kenapa saudaraku semua? Seperti yang diindikan nih Gus Soim, bahwasannya saudara kita itu terkena fitnah agama. Luar biasa, saudara tua kita itu terkena fitnah agama. Yang mana tugas kita jangan diam. Jangan diam, kita pernah di sana. Kalau mantan wajib hukumnya. Terlepas ke fardu kifayah maupun fardu ain, tapi saya harapkan mantan-mantan harus bergerak. Harus bergerak melalui apa? Monggo melalui YouTube, monggo melalui tulisan, monggo melalui pembicaraan, monggo melalui hal yang lain, monggo. Kalau yang kaya-kaya, yang agnia, yang mungkin jauh dari akses masjid umum, membangun masjid, membangun gedung, membangun apa. Dan memang ada pembicaraan seperti itu, memang ada omongan, kalau kamu punya masjid, kalau kamu punya gedung, kalau kamu punya seperti ini, insya Allah saya akan ikut kamu. Karena ya seperti saya katakan dari dulu, awal-awal dulu, atau bukan awal ya, kemarin video yang keberapa itu, belum tentu semua itu siap floor kemudian masuk ke masjid-masjid kaum muslimin secara umum, belum tentu. Masih nunggu kita kadang-kadang. Intinya para kawan-kawanku, saudara-saudara, khususnya para mantan, monggo ayo bersinergi untuk menyadarkan mereka. Menyadarkan tetapi tetap dengan kaidah-kaidah, aturan-aturan yang baik, aturan-aturan yang diperkenankan oleh Allah Rasul, tidak membuat fitnah, tidak membuat cerita-cerita bohong, tidak berkata jorok, berkata jelek, misuh-misuh, tidak usah seperti itu. Sedangkan para penyimak selain mantan, saya harapkan para tokoh-tokoh masyarakat, para kiai-kiai, para kiai-kiai asatid seperti tindakan Gus Soim, saya ucapkan, saya mewakili sebagai mantan mengucapkan syukran wa jazakallahu khairan katsiran. Semoga Gus Soim diberikan sehat waras umur panjang yang barokah. Kayak jamaah ya, doanya nggak apa-apa, orang baik itu. Kemudian tetap berdakwah dan menjadi salah satu dai yang respect atas perkembangan pergerakan Cukam ini dari kiai yang independen. Itu kan independen. Kalau Gus Soim itu kalau dikatakan sakit hati apa? Iyalah, bolehlah kalau nyerang kita, nyerang mantan itu sakit hati lah. Pengen dijadikan pengurus lah, kemudian pengen poligami nggak tersampaikan lah, apalagi kan fitnahnya luar biasa, ingin jadi ini nggak tersampaikan semua, lalu kemudian dia keluar sakit hati, loro hati. Ada yang kemarin Bung Lon itu bertanya kepada kiai kelompoknya, ya waktu telepon kemarin cerita,
Saya tanyakan, lah kalau Mas Ikhwan itu, kalau Ustadz Ikhwan itu permasalahannya apa Pak? Artinya dia pengurus juga, kayaknya juga lumayan dulu. Apalagi kayaknya sudah nyaman lah saat itu. Katanya ya tetap aja. Orang mau nggak, Ikhwan itu hanya satu, nggak mau sakdermo, nggak mau nurut, nggak mau mengikuti apa yang menjadi perintahnya Bapak Amir. Itu. Jadi orang manut ya untuk Jadi setelah beberapa alasan yang mungkin tak terbantahkan, sudah tidak bisa tidak bisa dicelah untuk fitnah misalnya, maka satu, pokoknya nggak taat, intinya nggak taat. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Maka saudaraku semua, para tokoh, para ulama, tindakan Gus Soim seperti ini mohon untuk panjenengan semua yang menyimak Ribat Akhlil Salim di berbagai daerah, ulama-ulama di berbagai daerah, ulama-ulama yang independen, bukan mantan, bukan dari kalangan mantan, mohon untuk kiranya membantu kami untuk berdakwah. Dan kita tidak memungkiri, sering saya katakan juga, kadang mereka juga sadar melalui lisan-lisannya orang-orang yang bukan mantan. Ya Allah memberikan hidayah itu berbagai macam cara. Kadang melalui selain mantan, dengan mantan aja ketemu wedi, ketemu aja takut, gak berani, lihat aja muak katanya. Sehingga kadang-kadang melalui para tokoh-tokoh masyarakat, melalui para kiai-kiai, melalui para ulama-ulama dan asatid-asatid yang sifatnya bahasanya independen, bukan mantan, bukan golongan itu, lalu berusaha untuk meluruskan. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Permasalahannya apa? Sebenarnya gampang sekali, seperti yang diindikasi Gus Soim itu. Sebenarnya ilmunya Jukam itu sidik. Benar sekali. Katanya Gus Soim, seandainya dipelajari cuma 1 bulan 1 minggu itu selesai. Tapi bahayanya yang berpuluh-puluh tahun. Ilmunya sedikit. Kenapa? Pembuktiannya para ulamanya, para da'inya, para mubaliknya hanya mondok, hanya belajar cukup 1 tahun. Lebih dari 1 tahun aja sudah digojloki, dinyai. Orang dang tes-tes, orang dang tugas-tugas. Iya Gus, kita akui. Makanya waktu itu kami yang khususnya di bidang keilmuan, yang dipasrai keilmuan, itu merasa haus sekali. Kalau kami, khususnya saya misalnya, setelah mondok 1 tahun itu, kemudian saya melanjutkan lagi, mondok lagi 1 tahun. Sebenarnya ya tetap nggak imbang, masih sedikit aja, tetap masih sedikit. Kita mesti mengakui, nggak seperti kaum muslimin yang mondok minimal 4-5 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Bahkan kemarin saya waktu ngisi kajian itu ada ustadz itu, tanya mondoknya itu baru tahap pertama aja 6 tahun, ini masuk lagi kita nanti 6 tahun lagi 12 tahun. La haula wala quwata illa billah. Jadi mau modal menang PD. Wah, modalnya menang PD, menang paling mangkul, paling sah. Yang lain semua tidak sah. Maka akhirnya gini, benar yang dikatakan oleh Gus Soim. Karena materinya sangat, ilmunya sangat sedikit sekali, cepat. Maka para tokoh-tokoh itu apa tuh titik permasalahannya yang perlu panjenengan ketahui? Titik permasalahannya adalah hanya satu sebenarnya. Kemudian rentetan-rentetan itu cabang-cabangnya. Yaitu takfir ini sebenarnya yang paling mutlak itu di sini. Sehingga nanti muncul ta'assub, taklid, apalagi meremehkan semua selain golongannya dan sebagainya. Hanya takfir ini, menganggap bahwasannya selain golongannya semua dianggap tidak iman, semua dianggap kafir. Walaupun mulutnya ketika di luar, ketika ceramah kaum muslimin, tapi sejatinya tidaklah seperti itu. Maka cukup gampang sekali sebenarnya. Jadi Anda misalnya, aku mau berdakwah kepada saudara saya yang masih Jokam, apa ya kira-kira? Ya cuman itu masalahnya. Nah, coba disimak di konten-konten kawan-kawan ini, di konten-kontennya kawan-kawan
yang hijrah ini, kisarannya hanya seperti itu aja. Jamaah swarga gak jamaah rokok, itu aja. Jamaah swarga gak jamaah rokok, taat swarga gak taat rokok. Benar. Itu seperti itu. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Insyaallah demikianlah, semoga para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat di berbagai daerah, saya harapkan merespon untuk bersama-sama, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, saling tolong menolong atas kebaikan, dan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan semua hasil kita serahkan pada Allah, dan tiada istilah tidak berhasil insyaallah selama kita sabar satu insyaallah. Mulailah runtuh, mulailah terkikis apa yang menjadi keyakinan mereka. Dan saya alhamdulillah banyak sekali yang respon, banyak sekali yang WA, banyak sekali yang chat pribadi saya tentang minta doa supaya saya dikuatkan untuk bersiap-siap hijrah. Istri saya, anak saya alhamdulillah sudah kuat, tinggal lokasi, tinggal kehidupan sosial kami yang harus kita tata. Dan itu banyak, bukan hanya satu, saudaraku semua, puluhan. Bahkan kita ada grup juga di Ribat Akhlak Salim, ada grup juga yang mana di situ saling memperkuat, saling nasihat, saling memantau perkembangan bagaimana pergerakan kita untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat Anda. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai